Oke. Oke, nah adik-adik lihat ini. Karena V terhadap T hubungannya linear, maka secara umum sebenarnya adik-adik bisa tulis apa namanya? Kalau V itu sama dengan gradien, ya kan? Dikali T ditambah sebuah konstanta. Betul nggak? Adik-adik kebayang? Kurva yang linear itu adalah garis lurus, dan adik-adik masih ingat persamaan garis lurus itu diberikan oleh Y sama dengan gradien kali X plus C. Nah, cuman sekarang X-nya kita ganti dengan T, Y-nya kita ganti dengan V. Betul nggak? Oke? Bisa dipahami dulu sampai sini adik-adik? Paham, Kak. Paham ya? Nah, sekarang kita ingin tahu pertanyaan pertama, tentukan arah gerak awal partikel tersebut. Oke. Nah, partikel ini bergeraknya sepanjang sumbu X saja. Oke. Jadi arah itu hanya X positif atau ke arah X negatif saja. Oke. Nah, kalau ada dilihat di kurva ini, pada saat T sama dengan 0, V-nya bernilai negatif. Betul nggak? Oke. Pada saat T sama dengan 0, V bernilai negatif. Saya coba tulis ya. Saat T sama dengan 0, V bernilai negatif. Artinya, benda ini sedang bergerak ke arah X negatif. Ya nggak? Betul atau enggak kira-kira? Betul, Pak. Nah, kalau dia sedang bergerak ke arah X negatif, ya berarti dia sedang bergerak ke, kalau adik-adik gambarkan sumbu X sebagai sumbu mendatar di layar adik-adik, maka X negatif ini ya sama dengan arah kirinya adik-adik. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang coba cek. Ini yang A. Ya. Yang B, kita ingin saat T menuju tak hingga. T menuju mana simbol tak hingga. Nah, saat T menuju tak hingga, adik-adik lihat, kalau kurva ini kita teruskan untuk T menuju tak hingga, maka V akan berada pada nilai negatif atau positif? Positif. Ya. Sehingga kita bisa bilang, karena V positif, oke, artinya benda ini bergerak ke arah X positif. Oke. Jadi di awal dia bergerak ke kiri, kemudian setelah waktu yang cukup lama ya dia udah berbalik arah sebenarnya. Oke. Nah, berikut yang C, apakah partikel sempat berhenti sesaat? Menurut adik-adik gimana? Apakah partikel sempat berhenti sesaat? Sempat, Pak. Sempat, kan ya? Sempat karena argumennya apa tuh? Karena kurva P terhadap T memotong sumbu T, yang berarti ada saat ketika V sama dengan 0 kan ya? Kalau V sama dengan 0 ya berarti dia berhenti bergerak. Ya enggak? Betul? Betul, Pak. Oke.
Nah, sekarang yang D. Apakah percepatan partikel bernilai positif atau negatif? Kira-kira. Positif. Positif, betul. Adik-adik bisa lihat dari kemiringan kurvanya, kan ya? Kalau adik-adik pilih 2 titik di kurva tersebut, pilih 2 titik di sepanjang kurva, kemudian hitung apa namanya, delta V per delta T, maka adik-adik akan dapat maka kita akan peroleh delta V per delta T ini nilainya lebih dari 0, kan ya? Ya enggak? Dan delta V per delta T ini adalah gradien dari kurva tersebut. Dan karena kurva ini adalah kurva V terhadap T, maka gradiennya itu adalah percepatan. Ya enggak? Maka kita peroleh delta V per delta T itu lebih dari 0, artinya percepatan bernilai positif. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang nggak paham? Percepatan bernilai positif. Terakhir, apakah percepatan partikel bernilai konstan? Ataukah berubah seiring waktu? Gimana? Kira-kira. Kecepatannya kosong, Kak. Konstan, betul. Percepatan konstan. Oke. Karena adik-adik lihat dia garis lurus. Karena kurvanya berupa garis lurus dengan kemiringan yang tetap. Namanya juga garis lurus, jadi kemiringannya mestinya tetap di semua nilai T. Ya kan? Nah, sementara kemiringan kurva V terhadap T adalah percepatan. Ya kan? Jadi percepatan konstan karena kemiringan kurva ini konstan. Dan itu yang membuat dia diidentifikasi sebagai garis lurus karena kemiringannya konstan di mana. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami ya? Ada. Pak, maaf, itu berarti kalau luas daerah di bawah kurva itu Gimana? berarti luas daerah di bawah kurva itu besarannya suara kamu nggak kedengaran karena ada suara orang. Bentar. Ini ada berapa orang yang mic-nya on. Oh. Coba silakan, siapa tadi? Nah, saya Pak. Oke. Tanya berarti kalau kurva kecepatan terhadap waktu itu besar, luas berarti pasti percepatan, Pak. Luas? Luas yang mana ya? Daerah di bawah kurva, di bawah garis tuh, Pak. Oh, bukan. Ingat lagi hubungan ini. Sebentar. Saya jelaskan ulang ya. Kalau adik-adik punya, misal diketahui posisi sebuah objek, okay, seiring dengan berjalannya waktu, okay, kemudian kita ingin menghitung kecepatan, okay, maka
kecepatan itu dia diberikan oleh, nggak apa-apa, kita ulangi supaya adik-adik paham. Kecepatan diberikan oleh, ada yang masih ingat formulanya kayak apa? V sama dengan apanya posisi? Posisi misalkan kita kasih nama X. Kemudian waktu kita beri nama T. Maka V yang berarti kecepatan diberikan oleh hubungan apa kira-kira? Bagaimana menghubungkan V dengan posisi? V adalah turunan, betul. Oke. Nah, kemudian setelah kita dapatkan V, kita bisa hitung juga percepatan. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Atau adik-adik bisa tulis juga, percepatan itu adalah turunan kedua dari posisi. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami adik-adik? Bisa Pak, terima kasih. Bisa. Nah, sekarang lihat, kalau kita punya V terhadap waktu, oke, maka kemiringan dari V itu adalah gradien kan ya, dan gradien itu adalah turunan pertama. Betul nggak? Nah, maka gradien dari garis ini, di soal ini karena kita diberikan kurva V terhadap T, maka gradien kurva ini itu adalah percepatan. Betul nggak? Bisa dipahami ya? Nah, gradien itu kemiringan dari sebuah kurva. Jadi, dia tidak berkaitan dengan luas. Oke? Oh, ya. Yang berkaitan dengan luas adalah kalau, sekarang gini, kita ganti pertanyaannya. Misal sekarang diketahui percepatan dari sebuah objek, percepatannya A misalkan, oke? Seiring dengan berjalannya waktu, kemudian kita ingin menghitung kecepatan, maka untuk menghitung kecepatan, bila yang diketahui adalah percepatan, maka kita butuh V itu sama dengan, adik-adik lihat, A itu diperoleh dengan menurunkan V terhadap waktu. Kalau kita balik, kita ketahui A mau menentukan V, kita apakan kira-kira? Integral, betul. A itu sama dengan dV dt kan ya? Nah, maka kalau adik-adik integralkan ini kedua ruas kita integralkan terhadap T, misal, nah kayak begini. Kita integralkan kedua ruas terhadap T, kita integralkan kedua ruas terhadap T, kayak begini. Kemudian kita pilih, kita mau mengintegralkan dari waktu awal hingga waktu yang kita mau, waktu tertentu. Oke. T0 hingga waktu yang kita mau. Nah, adik-adik lihat yang ruas kanan. Ruas kanan ini mengandung arti bahwa ada fungsi V, adik-adik turunkan terhadap T, tapi kemudian diintegralkan kembali. Maka hasilnya apa? Ada fungsi diturunkan sekali, tapi diintegralkan kembali. Adik-adik dapat dirinya sendiri, kan ya? Betul nggak? Ya. Nah, tapi karena batas integralnya kita tentukan dari T0 sampai T, maka yang kita peroleh adalah V, oke? Tapi jangan lupa substitusikan batas-batas integral. Oke? Substitusikan batas-batas integral dari
T0, ya kan? Sampai T tertentu. Oke? Maka adik-adik peroleh, kalau begitu, V di saat T, ya kan? Dikurangi dengan V saat T0. Betul nggak? Bisa dipahami? Maka kalau begitu, bila diketahui A, maka V pada waktu tertentu itu diberikan oleh V di sebuah waktu sebelumnya, oke, ditambah dengan integral dari percepatan terhadap waktu. Betul nggak? Oke. Nah, suku yang ini shape-nya nggak usah pakai fill. Nah, suku yang ini itulah yang adik-adik kenal sebagai luas. Oke? Suku yang ini nih. Luas yang dibatasi oleh siapa? Kurva A terhadap T, ya kan? Kurva A terhadap T, dan luas yang dibatasi oleh kurva A terhadap T dengan siapa? Dengan sumbu T, ya kan? Betul nggak? Nah, jadi kapan kita pakai menghitung luas? Kalau hubungan yang kita mau melibatkan integral, betul nggak? Bisa dipahami sampai sini, Adik-adik? Saya. Tapi jangan lupa setelah menghitung luas, jangan lupa ditambahkan dengan V di waktu sebelumnya. Dan V di waktu sebelumnya mesti diketahui dulu. Oke? Karena adik-adik lihat, sebenarnya kalau adik-adik lihat hubungan ini mau kasih tahu ke kita bahwa bila diketahui percepatan, maka saya bisa tahu kecepatan di waktu yang akan datang. Tapi untuk memperkirakan kecepatan di waktu yang akan datang, kita mesti tahu kecepatan sebelumnya berapa. Oke? Bisa dipahami? Jadi untuk memprediksi masa depan, adik-adik mesti tahu di masa sebelumnya apa yang terjadi dulu. Oke? Bisa dipahami? Saya. Oke. Nah, di problem kita tadi, kita punya kurva V terhadap T, kemudian di pertanyaan D dan E, yang mau kita tentukan adalah percepatan. Nah, diketahui V, oke, kemudian kita ingin menentukan percepatan, maka hubungan yang kita gunakan adalah turunan pertama V terhadap T. Dan turunan pertama V terhadap T, itu maknanya adalah gradien dari kurva V terhadap waktu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau mau integral, berarti yang ditanyakan bukan percepatan. Kalau diketahui V terhadap T, kemudian kita mau berintegral ria, maka mestinya yang ditanya haruslah apa? Kalau kita mau integral. Tapi yang diketahui V. Berarti yang ditanya mesti? Posisi. Posisi, betul. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke, nah kita lihat nomor berikutnya, nomor 2. Saya ganti soalnya dengan nomor 2. Oke, nomor 2 adik-adik diberikan kurva lagi. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Adik-adik diberikan kurva, lagi-lagi posisi terhadap waktu, oke? Dan posisi ini adalah posisi sebuah partikel yang bergerak sepanjang sumbu X. Berarti dia cuma bergerak sepanjang garis saja. Jadi trajektorinya berbentuk apa tuh?
Lintasannya berbentuk apa? Parabola, Pak. Masa? Ayo. Lihat, kurva ini memang bentuknya kurang lebih parabola memang. Ya, secara kualitatif parabola. Tapi lihat, yang diplot adalah X terhadap T. Ya nggak? Posisi terhadap waktu. Artinya apa? Coba kita baca grafik ini ya. Pada saat T sama dengan 0 di sini, posisi benda ini adalah berapa? Misalkan kalau satu kotak ini 1 unit, berarti posisi benda ini adalah negatif 3 unit. Betul nggak? Betul, Pak. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Adik? Bisa. Nah, kalau saya gambarkan ini, kenapa? Ada pertanyaan? Kalau saya gambarkan ini Adik-adik di sebuah garis, ya, kita bikin garisnya agak tebal. Nah, kemudian kita bikin sumbu X ke arah kanan, misalkan X positif ke kanan. Nah, oke. Ini kita sebut sebagai sumbu X. Nah, kurang lebih kayak beginilah. Kemudian kita misalkan X sama dengan 0 ada di sini. Oke. X sama dengan 0 misal ada di sini. Ini kita sebut sebagai titik 0. Oke. Nah, satu kotak ini satuannya tidak disebutkan, jadi kita sebut saja X satuannya adalah unit, entah meter atau apapun lah. Oke. Dalam kurung unit. Nah, Dede lihat, saat T sama dengan 0, dia berada di posisi X berapa unit kira-kira? Menurut adik-adik? Ayo. Hitung. 1, 2, 3. Satu kotak, 1 unit. Berarti saat T sama dengan 0, dia berada di 3 unit, kan ya? Ya enggak? Tapi negatif. Betul atau enggak? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa. Bisa ya? Jadi di T sama dengan 0, kalau saya tulis di sini, ini adalah posisi ketika T sama dengan 0. Oke? Jadi saat T sama dengan 0, bendanya berada di negatif 3. Kemudian misalkan ketika T sama dengan 1 detik, ketika T sama dengan 1 detik, adik-adik lihat di kurva, posisi bendanya ada di X sama dengan berapa? X sama dengan 0. X sama dengan 0, betul. Jadi kalau kita gambar di garis bilangan ini, posisi X sama dengan 0 itu adalah ketika T sama dengan 1. Ya kan? 1 detik. Kemudian adik-adik lihat, saat T sama dengan 2, bendanya ada di mana? Di 1. Ada di 1. Betul. Misalkan 1 itu kira-kira di sinilah ya. Nah, ini adalah 1. X sama dengan 1 itu dicapai ketika T sama dengan 2 detik. Oke? Dan seterusnya, adik-adik bisa plot untuk titik-titik yang lainnya. Kira-kira bendanya bergerak kemana ini adik-adik? Ke positif, Pak. Ke arah positif X. Dan bentuk lintasannya apa?
Bentuk lintasannya apa kira-kira? Garis lurus. Garis lurus aja, ya kan? Kan dia cuma menelusuri sumbu X ini aja. Jadi lintasannya berbentuk garis lurus. Nah, kurva X terhadap T itu yang mirip-mirip parabolik, tapi lintasannya tidak. Adik-adik bisa paham ya? Bisa paham? Dengan kata lain, bendanya bergerak ke arah sini. Sepanjang garis lurus. Oke? Bisa dipahami? Di posisinya di X ya, Pak. Jadinya diambil garis lurus gitu. Kenapa? Dianggap kurva garis lurus karena di posisinya di X gitu ya, Pak. Jadi kayaknya itu cuma buat menunjukin. Betul, partikelnya cuma bergerak sepanjang sumbu X. Jadi lintasannya pasti garis lurus aja. Karena dia cuma menelusuri garis kan ya. Nah, tapi adik-adik lihat, setelah T 2 detik, pada saat T sama dengan 3 detik, dia posisinya di mana? Di 0. Di 0. Berarti gerakannya gimana tuh? X. Bolak-balik. Dia kembali lagi kan ya? Betul nggak? Berarti dia kembali lagi ke arah sini. Ya nggak? Dia kembali lagi ke arah sini. Oke? Jadi sampai di 1, kemudian dia pulang kembali. Jadi dari negatif 3, kemudian setelah itu dia bergerak ke kiri melewati negatif 3. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa paham, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, itu cara menafsirkan grafik. Adik-adik lihat kayak begini ya. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya. Yang A, saat T sama dengan 0, apakah posisi partikel memiliki tanda positif atau negatif? Barusan kita jawab kan ya? Tandanya adalah Negatif. negatif. Negatif itu artinya ada di sebelah kiri dari titik 0. Oke? Kemudian, pada saat T sama dengan 0, apakah kecepatan partikel bernilai positif? Pada saat T sama dengan 0, apakah kecepatan partikel bernilai positif? Ayo. Kalau yang A, saat T sama dengan 0, posisi partikel adalah X sama dengan negatif 3 unit, kan ya? Oke. Nah, yang B gimana tuh? Belum B ya, masih A, sorry. Oh, sorry. Yang B, saya salah baca soal. Yang B itu, apakah kecepatan partikel bernilai positif saat T sama dengan 1 detik? Oke. Saat T sama dengan 1 detik, kecepatan partikel bernilai positif atau negatif? Atau 0 malah? Cara taunya gimana? Bikin garis singgung Gradien. yang menyinggung titik T sama dengan 0, kan ya? Betul nggak? Karena kita diberikan kurva posisi terhadap waktu. Sementara kecepatan, kalau ada lihat hubungan yang tadi kita bahas, adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Nah, turunan pertama itu adalah kemiringan kurva. Betul nggak? Nah, sehingga adik-adik cukup selidiki. Apakah kemiringan kurva di T sama dengan 0, nilainya positif atau negatif? Nah, kalau adik-adik lihat, kemiringan ini, garis yang menyinggung T sama dengan 0, itu adalah garis yang miringnya ke kanan, kan ya? Jadi gradiennya pasti positif. Betul nggak?
Sehingga kecepatan partikel bernilai Positif. positif. Betul. Jadi dia sedang bergerak ke X positif. Oke? Nah, sekarang yang C. Saat T sama dengan 2 detik, kecepatan partikel bernilai apa? Saat T sama dengan 2 detik. 0. Betul, kalau adik-adik gambarkan garis singgung di titik 0, maka garis singgungnya berbentuk garis mendatar. Ya kan? Sehingga di T sama dengan 2, kecepatan bernilai 0. Oke? Nah, yang D. Saat T sama dengan 3 detik, kecepatan partikel bernilai apa? Negatif. Negatif, betul. Kalau ada gambar garis singgung, kira-kira begini kan ya? Ya nggak? Bernilai negatif. Oke? Nah, pertanyaan terakhir. Saat T berapakah partikel berbalik arah? Partikel berbalik arah saat T sama dengan? 3 bukan, Pak? Masa? 2. 2. Ayo, yakin. Adik-adik lihat, 1, Pak. lihat peristiwanya ya. T sama dengan 0, dia ada di X sama dengan min 3. Kemudian T sama dengan 1, dia ada di X sama dengan 0. T sama dengan 2, dia berada di X sama dengan 1. Ya kan? Kemudian setelah 2, itu posisinya berkurang. Nggak 1 lagi, tapi 0, sekian. Betul nggak? Sampai ketika T sama dengan 3, posisinya 0. Berarti kan dia bergerak sampai X sama dengan 1, kemudian dia berbalik arah. Betul nggak? Betul atau enggak? Ya. Berarti dia berbalik arah di T sama dengan berapa? Kalau adik-adik telusuri kurva ini, posisinya awalnya min 3, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dia semakin ke X positif. Ketika mencapai 1, posisinya berkurang lagi. Jadi 0, kemudian 0 negatif lagi. Artinya dia berbalik arah di mana? Di posisi berapa? 2. Di posisi X sama dengan 1, yaitu saat T sama dengan 2, betul. Oke. Jadi partikel berbalik arah saat T sama dengan 2 detik. Oke. Bisa dipahami, adik-adik? Dan kalau adik-adik hubungkan dengan kecepatan, untuk sebuah objek berbalik arah, dia mesti berhenti sesaat, kan ya? Nah, kapan dia berhenti sesaat? Ya saat T sama dengan 2, waktu gradien kurva ini 0. Ya kan? Gitu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini, adik-adik? Ada pertanyaan? Ada pertanyaankah? Belum ada, Pak. Aman, Kak. Aman, oke. Oke, kita lihat soal berikutnya. Anda melemparkan sebuah bola dari ketinggian H0 di atas permukaan tanah dengan ini beberapa pilihan kecepatan awal. Oke. Dengan sumbu X berada di permukaan tanah. Sumbu Y mengarah ke atas dan titik 0,0 berada di permukaan tanah. Berarti kalau kita gambarkan kurang lebih kayak beginilah ya. Ini sumbu X. Terus saya copy aja dari sini.
Ini sumbu X. Kemudian ini sumbu Y. Ini sumbu Y, kemudian permukaan tanah yang ini. Oke. Jadi sumbu X ini ada di permukaan tanah. Kemudian titik nolnya, ya misalkan ada di taruh sini lah ya. Tepat di permukaan tanah adalah titik nol. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami, adik-adik? Nah, kemudian adik-adik melempar sebuah bola dari ketinggian H0. Jadi, misalkan ini bolanya. Oke, ini bola. Adik-adik lempar dari ketinggian H0. Misal, nah ketinggian yang ini, dari sini ke sini, itu adalah H0. Oke. Nah, ini adalah H0. Bayang, adik-adik? Nah, adik-adik tembak dengan beberapa pilihan arah menembak. Pilihan pertamanya kayak apa kira-kira? V0 sama dengan 20I plus 70J. Kalau kita gambarkan dia dalam bentuk vektor, kurang lebih kayak beginilah. Oke. Dominan komponen vertikal dibanding komponen horizontal. Tapi komponen vertikal dan horizontal sama-sama positif. Oke. Sampai sini bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahamikah? Bisa, Pak. Saya. Nah, ini pilihan yang pertama. Kalau pilihan yang kedua, ini kasus pertama. Kalau kasus yang kedua, arah kecepatannya kemana? Min 20I plus 70J. Kemana? Ke kiri, bukan Pak. Ke kiri atas, kan ya? Kiri atas. Dari sini, tapi tetap dominan komponen Y-nya. Kurang lebih beginilah. Saya pakai warna berbeda. Oke. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga, 20I min 70J. Gimana tuh? Kanan bawah, Pak. Kanan bawah, betul. Ke kanan bawah. Jadi kalau saya gambar kurang lebih kayak beginilah. Kita pakai warna orange. Ini kasus yang ketiga. Oke, yang keempat, ya jadi udah bisa tebak lah ya. Yang keempat ke arah mana? Kiri bawah. Kiri bawah, betul. Yang ini ya. Nah, kita pakai warna ungu lah. Nah, ini kasus yang keempat. Nah, sekarang coba urutkan vektor-vektor kecepatan awal ini, 4 pilihan ini, berdasarkan kelajuan awal, mulai dari yang terbesar. Mana yang kelajuan awal paling besar, adik-adik? 1. Kelajuan dapat dihitung dengan cara apa? Jarak dibagi waktu, kan Pak? Masa?
Kan kita udah diberitahu ini, udah diberitahu vektor kecepatan di awal. Nah, kita mau tentukan kelajuan awal yang paling besar. Cara menentukannya gimana? Besarnya V0 itu sama dengan akar dari V0 dalam arah X, ya kan? Kuadrat. Betul? Tambah V0 dalam arah Y kuadrat. Betul nggak? Ya, Pak. Nah, kalau adik-adik cek, nilai V0X kuadrat plus V0Y kuadrat kemudian diakarkan untuk 4 pilihan ini, maka kita bisa simpulkan mana yang paling besar? Sama saja kan ya? Betul nggak? Betul atau enggak? Semuanya sama-sama 20 kuadrat tambah 70 kuadrat kan ya? Pun yang ada negatif, begitu dikuadratkan jadi positif. Jadi semuanya ini sama-sama 20 kuadrat tambah 70 kuadrat, kemudian diakarkan. Betul nggak? Betul atau Betul, Pak. Betul, Pak. dari sini kita simpulkan Biar ramai lo, biar semangat. Biar ngantuk. bahwa kelajuan awal untuk semua pilihan kecepatan awal adalah ya. Oke? Iya. Oke. Nah, berikutnya. Pertanyaan berikutnya, durasi perjalanan bola sesaat setelah dilempar hingga mencapai permukaan tanah. Kira-kira mana yang paling lama, Dedek, perjalanannya? 1 sama dengan 2 ya, Pak. 2. 1 sama dengan 2 ya, Pak. 1 sama dengan 2, betul. Cuman arahnya aja berbeda kan ya? Kemudian 3 sama dengan 4. 3 sama dengan 4, tapi mana yang lebih besar? 1 atau 3? 1. Urutan durasi perjalanan bola adalah 1 sama dengan 2, tapi lebih besar dari 3 dan 4. dan 4, betul. Ya, 3 dan 4 karena adik lempar langsung ke bawah, ya pasti dia sampai duluan kan ya. Lama perjalanannya juga singkat. Oke? Bisa dipahami, adik? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bapak, jadi durasi itu dilihatnya dari apanya, Pak? Ah, lihat pertanyaannya. Pertanyaannya coba kita baca ulang ya. Lihat. Urutkan vektor-vektor kecepatan awal berdasarkan durasi perjalanan bola sesaat setelah dilempar hingga mencapai permukaan tanah. Berarti durasi yang dimaksud adalah ketika dia dilepas hingga dia mencapai permukaan tanah. Betul nggak? Nah, 1 dan 2 pasti sama, cuman arahnya aja berbeda kan ya? Betul nggak? 3 dan 4 juga sama, cuman arahnya berbeda. Nah, tapi kalau kita bandingkan misalkan 1 dan 3, 1 itu bolanya naik dulu, baru kemudian turun. Tapi kalau 3, langsung turun dia ke bawah. Berarti lama perjalanan lebih besar 1 dibanding 3. Betul nggak? Iya, Pak. Sehingga kita bisa simpulkan kalau gitu urutan untuk keempat kasus ini adalah 1 sama dengan 2 lebih dari 3 sama dengan 4. Ya nggak? Iya, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke.
Nah, sekarang nomor 4. Sebuah peluru dilontarkan dengan lintasan parabola. Selama bergerak, sebelum mencapai permukaan tanah, di manakah peluru mengalami kelajuan minimum? Gimana jawabnya, Dede? Ingat, kelajuan dapat kita hitung melalui hubungan apa? V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat, kemudian diakarkan. Oke? Nah, kalau kita mau dapat V yang paling kecil, maka kita mesti cari kapan Vx dan Vy itu minimum. Ya enggak? Nah, kalau adik-adik melakukan eksperimen gerak parabola, misal kita abaikan hambatan udara ya, maka percepatan yang dialami oleh peluru ini arahnya kemana? Vertikal, kan ya, arah vertikal. Nah, kalau adik-adik perhatikan, gerak parabola dia punya dua komponen arah gerak, ya kan? Horizontal dan vertikal. Tapi yang kena pengaruh percepatan itu cuma komponen vertikal saja. Sehingga komponen horizontal itu kecepatannya akan konstan sepanjang waktu. Setidaknya sampai dia mencapai permukaan tanah lagi. Oke? Setelah itu karena tumbukan ya kecepatan dalam arah horizontalnya bisa berkurang. Tapi sebelum dia menyentuh tanah, oke, kecepatan dalam arah horizontal itu akan selalu sama. Betul nggak? Sebelum peluru mencapai permukaan tanah, kecepatan dalam arah horizontal adalah sama sepanjang waktu. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami, adik? Sehingga Vx kuadrat ini itu nilainya akan tetap. Oke? Dan dia sama dengan komponen kecepatan arah horizontal di awal ketika pelurunya dilontarkan. Betul nggak? Betul atau nggak, adik-adik? Iya. Oke. Nah, maka kalau begitu, karena ini nilainya konstan terus dan tidak nol, maka supaya V minimum, kita harus cari kapan Vy minimum. Betul atau enggak? Untuk memperoleh V minimum, kita perlu menentukan Vy minimum. Betul nggak? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, kalau adik-adik perhatikan gerak parabola, kapan Vy minimum? Di titik puncak lintasan. Oke? Jadi besar Vy yang minimum yaitu Vy sama dengan 0 adalah di titik puncak lintasan. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Saya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini, adik-adik?
Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Oke, kita Bisa, lihat soal berikutnya. Nomor 5. Gambar di samping menunjukkan 4 buah lintasan yang dapat dilalui oleh sebuah kereta yang bergerak dengan kelajuan konstan. Urutkanlah besar percepatan yang dialami oleh kereta ketika melintasi bagian lengkung setiap lintasan mulai dari yang terbesar. Di lintasan lengkung yang mana kereta akan mengalami percepatan paling besar kira-kira? Ingat kelajuannya konstan, adik-adik. Kelajuannya konstan, kemudian dia melewati lintasan lengkung. Berarti percepatan apa yang dia alami? Sentripetal. Sentripetal, betul. Sentripetal itu bekerjanya tegak lurus terhadap arah kecepatan, sehingga dia fungsinya cuma mengubah arah gerak, tapi kelajuannya akan konstan. Oke? Nah, kira-kira yang mana dari pilihan lintasan ini yang percepatan sentripetalnya paling besar? Jari-jari paling kecil. Yang mana? Jari-jari yang paling kecil. Yang jari-jarinya paling Kecil. kecil. Yang mana itu? 2 ya, Pak. Jari-jari paling kecil berarti 2. Ya kan? Kemudian berarti kalau kita bikin urutan A2, terus berikutnya apa? 1 sama dengan 4 bukan, Pak? 1 sama dengan 4, betul. A1, tapi A1 sama dengan A4, kemudian Yang 3, Pak. terakhir yang 3. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Kenapa di lintasan di lengkungan paling kecil percepatan sentripetalnya mesti besar? Ya karena dia mesti segera berbelok kan ya? Sehingga percepatan yang menarik dia supaya arahnya berubah itu mesti lebih besar kalau jari-jarinya kecil. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Paham, Kak? Paham ya? Oke. Pak, boleh diulangi? Ya, gimana? Boleh diulangi? Oke, kenapa jari-jari paling kecil yang percepatan sentripetalnya paling besar? Coba bayangkan, kalau jari-jari kecil, berarti tiap saat benda tersebut harus segera berbelok, kan ya? Betul nggak? Maka percepatan yang mengubah arahnya dia juga mesti lebih besar supaya dia segera berbelok. Ya nggak? Dan adik-adik selain berhayal kayak begitu, adik-adik bisa bayangkan juga bahwa percepatan sentripetal itu sebanding dengan kelajuan kuadrat, ya kan? Dibagi dengan radius lintasan. Oke? Maka radius lintasan paling kecil akan mengakibatkan penyebut ini paling kecil. Dan kalau penyebut ini paling kecil, maka hasil pembagian ini akan paling besar. Dengan kata lain, percepatan sentripetal akan paling besar kalau radiusnya paling kecil. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke. Nah, kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 1. Oke, adik-adik diberikan, sebentar, saya kopikan dulu pertanyaannya. Kita lihat sama-sama.
Nah, adik-adik lihat ini. Mobil merah dan hijau bergerak menuju satu sama lain pada jalur yang bersebelahan, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Jadi mereka sama-sama bergerak dengan lintasan lurus. Jadi kita bisa ukur posisi mereka misalkan menggunakan sumbu X sebagai acuan. Oke. Dengan XR itu adalah posisi mobil merah, sementara XG adalah posisi mobil hijau. Kurva posisi kedua mobil terhadap waktu diberikan pada gambar berikut. Jadi lihat ada dua kurva, yang biru dengan yang ungu. Oke. Yang biru adalah kurva posisi terhadap waktu untuk mobil merah. Sementara yang ungu adalah kurva posisi untuk mobil hijau terhadap waktu. Kemudian adik-adik diberikan informasi XG0. XG0 itu adalah posisi mobil hijau pada saat T sama dengan 0 adalah 270 meter. Sementara posisi mobil merah pada saat T sama dengan 0 adalah negatif 35 meter. Oke. Kemudian mobil hijau bergerak dengan kelajuan konstan. Sementara mobil merah mulai bergerak dari keadaan tidak bergerak. Tentukan besar percepatan mobil merah. Nah, adik-adik lihat di kurva ini, mereka berpapasan di waktu berapa? 12 detik. 12 detik. Dengan kata lain, kita mesti cari A harus berapa, A untuk mobil merah, percepatan mobil merah harus berapa, supaya kedua mobil ini bertemu saat T sama dengan 12. Apa definisi bertemu? Posisinya mesti sama di saat yang sama. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahamikah? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang adik-adik tinggal konstruksi fungsi posisi untuk mobil merah dan fungsi posisi untuk mobil yang berwarna hijau. Oke? Nah, kita coba lihat satu-satu. Untuk mobil merah, posisinya terhadap waktu diberikan oleh apa? Kita kasih, tadi dia pakai nama apa untuk posisi mobil merah? XR. Oke. XR sama dengan apa kira-kira, Dede? Misal kita asumsikan mobil merah percepatannya konstan, dia mengalami percepatan konstan. Asumsikan mobil merah memiliki percepatan konstan. Maka posisi mobil merah, adik-adik bisa tuliskan sebagai posisi awal mobil merah. Oke, kita kasih nama XR0, posisinya mobil merah saat T sama dengan 0, ditambah kecepatan awal dari mobil merah, ya kan? Dikali T tambah 1/2 A percepatan dari mobil merah dikali T kuadrat. Betul nggak? Sampai sini oke, Adik-adik? Sampai sini apakah oke? Aman, Kak. Aman ya? Masih ingat ini dapat dari mana?
Masih ingat ini dapat dari mana? Ingat, jika percepatan konstan, maka adik-adik bisa menuliskan A sama dengan konstan kan ya? Atau konstanta ini kita sebut sebagai ya A lah. Nah, sementara A sendiri itu adalah turunan pertama V terhadap waktu kan ya? Betul nggak? Nah, maka adik-adik juga bisa tulis bahwa percepatan itu turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Ya nggak? Berarti kalau saya tahu percepatannya konstan, kemudian saya mau coba tentukan bagaimana posisinya bervariasi terhadap waktu, saya cukup integralkan 2 kali percepatan konstan ini. Betul nggak? Nah, kalau adik-adik lakukan itu, maka adik-adik peroleh apa kira-kira? Berarti V sama dengan V saat waktu lebih awal, V0 misalkan, plus integral A dt, ya kan? Dari waktu awal, misalkan kita pilih waktu awalnya 0 detik lah ya, sampai ke waktu tertentu yang kita inginkan. Nah, karena A-nya konstan, maka adik-adik peroleh ini V0 plus, lihat, A-nya konstanta, saya bisa keluarkan dia dari integral kan ya? A dikali integral dt ya T, kemudian substitusikan nilai akhirnya T, nilai awalnya 0. Jadi adik-adik dapat ini A kali T saja. Betul atau enggak? Betul? Adik-adik? Betul, Pak. Betul ya? Nah, berikutnya, kita tentukan posisi. Posisi sebagai fungsi waktu diberikan oleh posisi awal saat T sama dengan 0, karena kita pilih waktu awal 0, ditambah integral V dt, oke, dari 0 sampai T. Sama dengan, nah Dede lihat V-nya sendiri diberikan oleh V0 plus AT kan ya? Betul nggak? Nah, maka hasil integral ini apa? X0 plus X0 plus apa, Dede? V0 dikali T, ya kan? Tambah integral AT dt A-nya konstanta. Berarti sama dengan A dikali integral T dt kan ya? Integral T apa? Setengah T kuadrat. Setengah T kuadrat. Jadi kita dapat 1/2 AT kuadrat. Nah, ini hubungan yang kita gunakan untuk mobil merah, karena mobil merah dipercepat dan kita asumsikan dengan percepatan konstan. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya? Oke. Saya beri kotak. Nah, untuk mobil untuk mobil hijau gimana? Untuk mobil hijau, posisinya terhadap waktu diberikan oleh, lihat, mobil hijau bergerak dengan kecepatan konstan kan ya? Kalau ada dilihat lagi di soal, mobil hijau bergerak dengan kelajuan konstan sebesar 20 meter per detik. Berarti saya bisa tulis
untuk mobil hijau persamaannya sederhana sebenarnya, nggak ada suku yang ini kan ya, karena dia nggak dipercepat. Nah ini aja. Tapi sekarang R kita ganti dengan G untuk mobil hijau. Oke, bisa dipahami adik-adik? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang kita coba substitusikan data-data. Adik-adik lihat posisi awal dari mobil merah adalah negatif 35 meter. Jadi XR0 kita ganti dengan negatif 35. Oke. Ditambah VR0, adik-adik lihat mobil merah mulai bergerak dari keadaan tidak bergerak. Berarti saat T sama dengan 0, ya kelajuannya 0 kan ya? Sehingga VR0 ini kita substitusi dengan 0. Jadi suku yang kedua 0. Ya kan? Betul nggak? Betul atau enggak? Betul, Pak. Betul ya? Plus 1/2 AR E kuadrat. Oke? Bisa? Nah, sekarang mobil hijau. Kita substitusikan data-data untuk mobil hijau. Posisi awalnya ada di 270 meter. Jadi ini sama dengan 270 meter. Oke, yang ini juga saya tulis satuannya meter. Kemudian ditambah VG0T. Adik-adik lihat, mobil hijau bergerak dengan kelajuan konstan sebesar 20 meter per detik. Berarti besar VG0 ini adalah 20 meter per detik, kan ya? Betul nggak? Cuma, kalau adik-adik lihat di gambar ini, mereka arah geraknya berlawanan. Merah ke X positif, hijau ke X negatif. Berarti VG0 ini mesti kita input dengan nilai negatif. Negatif 20 meter per detik. Oke. Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Kemudian dikali T. Oke. Dikali T. Nah, sekarang adik-adik lihat. Mereka sama-sama ketemu di T sama dengan berapa tadi? 12 detik. Ya kan? Betul atau enggak? Dan syarat untuk ketemu adalah berada di posisi yang sama pada saat yang sama. Betul nggak? Sehingga saya bisa tulis kedua mobil bertemu di T sama dengan 12 detik di posisi mana? Posisi ketika XR sama dengan XG. Betul nggak? Betul ini adik-adik? Betul ya? Sehingga kita dapat menuliskan bahwa persamaan yang ini, saya ambil aja. Nah, tapi untuk T sama dengan 12 detik, ya kan? Ini mesti sama dengan persamaan yang ini
untuk T sama dengan 12 detik. Oke. Nah, dari sini apa yang adik-adik lakukan untuk mendapatkan percepatannya mobil merah? Tinggal pindah-pindah ruas kan ya? Betul nggak? Jadi adik-adik peroleh, kalau begitu, kita peroleh dengan demikian, AR sama dengan ini. Saya bikin pembagian dulu. Yes. Ini, ya kan? Kemudian tambah 35 meter dibagi, oh sorry, ini dikali 2 semua. Kali 2 dulu, baru kemudian dibagi dengan 12 detik kuadrat. Oke. Kira-kira ini dapat berapa detik? Berapa meter per detik kuadrat? Adik-adik? Coba hitung pakai kalkulator. Ini sama dengan berapa? Nol koma 9 meter per detik kuadrat. Oke? Bisa dipahami sampai sini, adik-adik? Bisa, Pak. Saya ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Belum ada? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Saya kopikan soalnya. Nah, 2 buah kereta api bergerak pada jalur yang sama. Masinis di masing-masing kereta melihat bahwa ada sebuah kereta bergerak menujunya. Masing-masing masinis kemudian melakukan pengereman sehingga kecepatan masing-masing kereta berubah terhadap waktu seperti yang diberikan pada gambar di samping. Jadi kurva yang di samping ini menggambarkan kecepatan kedua kereta. Oke. Nilai VS pada gambar memiliki nilai 40 meter per detik. Berarti satu kotak dalam arah vertikal itu berapa meter per detik, adik-adik? Kalau VS-nya 40 meter per detik. Satu kotak dalam arah vertikal berapa meter per detik tuh? 10, betul. Oke. Berarti adik-adik lihat salah satu kereta kecepatan awalnya berapa? Atau saya ganti pertanyaannya. Pada saat T sama dengan 0, di awal, sesaat sebelum melakukan pengereman, kecepatan masing-masing kereta berapa? 40 dan 30. 40 dan negatif 30. Negatifnya itu menggambarkan bahwa salah satu itu arahnya berlawanan dari arah kereta yang lain. Ya kan? Oke. Bisa dipahami, adik-adik? Pengereman kedua kereta dimulai saat keduanya terpisah sejauh 200 meter. Tentukan jarak antara kedua kereta
ketika keduanya telah berhenti bergerak. Oke? Gimana caranya? Berarti kan jarak antara kedua kereta setelah mereka berhenti, adik-adik bisa hitung dari kalau adik-adik gambar kayak begini, awalnya 200 meter kan ya. Ini misalkan jarak awal ketika pengereman mulai dilakukan. Oke. Kemudian setelah beberapa waktu ketika pengereman dilakukan, kereta yang satu misalkan menempuh sejauh ini. Kita kasih nama kita kasih nama kereta A dan kereta B. Jadi SA jarak yang ditempuh oleh kereta A sampai dia berhenti sejak pengereman dimulai misalkan adalah SA. Kemudian kereta B juga melakukan pengereman. Oke. Kemudian berhenti setelah menempuh jarak sebesar SB misal. Oke. Nah, maka jarak antara kedua kereta setelah keduanya berhenti, ya sisa yang ini kan ya. Dari sini sampai sini. Ya enggak? Bisa dipahami Adik-adik? Yang ini adalah jarak kedua kereta setelah berhenti bergerak. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami-kah, Adik-adik? Bisa, Pak. Nah, kalau saya bikin acuan kayak begini, Adik-adik. Ini adalah posisi 0. Yang ujung sini adalah posisi 0. X sama dengan 0. Di sini. Kemudian di ujung sini saya kasih nama ini adalah posisi X sama dengan 200 meter. Boleh kan ya? Toh di awal kedua keretanya terpisah sejauh 200 meter. Jadi saya bisa bilang kereta yang satu ketika pengereman dimulai dia ada di X0, kereta yang satu lagi ada di X sama dengan 200 meter. Boleh kan ya? Ya enggak? Boleh kira-kira Adik-adik? Boleh, boleh. Nah, Adik-adik lihat kereta yang di X sama dengan 0 itu yang bergerak ke kanan kan ya? Kita bisa bilang kurvanya adalah kurva yang garis tegas ini. Oke. Kemudian kereta B itu adalah kereta yang kurvanya putus-putus ini. Oke. Nah, maka Adik-adik bisa hitung sebenarnya perpindahan yang dialami oleh kereta A adalah berapa kira-kira? Adik-adik ingat X dari kereta A di posisi di waktu kapanpun itu sama dengan posisi awalnya dia, oke, ditambah kecepatan awalnya dia,
ditambah integral dari kecepatan, ya kan? dt dari 0 sampai t tertentu. Betul nggak? Betul atau enggak, Adik-adik? Betul, Pak. Betul ya? Nah, maka karena kita pilih dia berangkatnya dari 0, yang A, maka saya bisa tulis XA0 ini sebagai 0. Ya kan? Sehingga saya peroleh ini sama dengan ini saja. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa, Pak. Saya. Nah, integral ini artinya apa sih? Jarak. Luas yang dibatasi oleh kurva V terhadap sumbu T, kan ya? Nah, sehingga adik-adik lihat kurva ini cuma sampai T sama dengan 5 detik. Berarti kereta A berhenti ketika T sama dengan 5 detik. Sehingga kita cukup mensubstitusikan di sini T sama dengan 5 waktu akhirnya. Ya kan? Ini T sama dengan 5. Jadi dari 0 sampai 5 detik saja. Nah, integral ini artinya adalah luas area. Jadi adik-adik cukup hitung luas area ini. Oke? Kira-kira luas area yang dibatasi oleh kurva yang tebal dan lugas ini dengan sumbu T, luasnya berapa kira-kira? Setengah. Ini sama dengan? Setengah. Alas kali tinggi. Kali alas. Alasnya berapa tuh? 5. Setengah kali 5 kali 4. sambung di bawah sini lah ya. Yes. Setengah kali 5 dikali berapa? 40. Kali 40. 40, betul. Kali 40. Maka adik-adik peroleh 100 meter. Betul nggak? Betul? Betul, Pak. Betul ya. Nah, maka kita bisa bilang kalau gitu XA sampai dia berhenti, dia sejak melakukan pengereman sampai berhenti, perpindahan yang dialami adalah 100 meter. Nah, berikutnya perpindahan yang dialami oleh B. Perpindahan yang dialami oleh kereta B diberikan oleh, kita bisa hitung posisinya B tiap waktu kan ya, XB sama dengan XB0 ditambah integral VB, V-nya kereta B terhadap waktu DT. Dari 0 sampai, nah sekarang bukan sampai 5 detik. Kereta B berhenti di T sama dengan 4. Oke. Bisa dipahami, Adik-adik? Nah, itu sama dengan menghitung luas segitiga juga. Cuman sekarang segitiganya ada di bawah. Oke. Jadi XB0 itu adalah 200 meter plus luas. Luas ini berapa kira-kira? Kok plus negatif? Karena dia bergeraknya ke kiri kan ya, jadi V-nya negatif. Setengah kali 4, ya kan? Dikali berapa? 30. Berarti posisi akhirnya B ada di mana? 120. 200 kurang 60. kurang 60. 200 kurang 60 berapa?
140. 140. Jadi XA ada di 100 meter, XB ada di 140 meter. Kalau begitu jarak antara mereka berdua berapa? 40. 40, betul. Oke. Jadi setelah kedua kereta berhenti, jarak antara keduanya adalah 40 meter. Dah? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Ada pertanyaan dulu nggak? Oh, udah 2:30 lagi. Cepat sekali. Ada pertanyaan sampai sini, Adik-adik? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, kemudian sebelum saya tutup, perhatikan lagi adik-adik, apa arti dari sebuah grafik. Oke, tadi misalkan yang ini, memang kita lihat bentuk kurvanya ya kira-kira mirip parabola lah ya, tapi ini bukan kurva lintasan. Karena yang diplot adalah posisi terhadap waktu. Oke, kalau adik-adik mau bentuk lintasan, maka yang diplot mestinya posisi dengan posisi, misalkan X dengan Y. Atau kalau 3 dimensi X, Y, dan Z. Jadi sistem koordinatnya Cartesius 3 dimensi. X, Y, Z. Tapi yang diplot di sini adalah X dengan waktu, posisi dengan waktu. Jadi kurva ini menggambarkan benda ini ada di mana saja setiap waktu. Jadi yang digambarkan itu bukan lintasan sebenarnya. Oke? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa, Pak. Pak. Oke, jadi kalau adik-adik ketemu grafik, yang pertama kali adik-adik lihat adalah apa yang diplot terhadap apa. Oke, variabel apa diplot terhadap apa. Oke, bisa ya? Ada komentar sampai sini atau ada pertanyaan?